Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semua mahasiswa yang hadir pada hari ini. Salam sejahtera untuk semuanya. Semoga semua dalam kondisi sehat hari ini. Tak lupa selalu dihimbau kepada Anda semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya, dengan tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya. Dan insya Allah pada hari ini akan dilaksanakan perkuliahan metodologi sejarah dengan tema atau topik historiografi gitu ya, yang sebagaimana saya harus sampaikan kepada Anda bahwa materi historiografi ini adalah salah satu bagian materi yang menjadi penting dalam proses metodologi sejarah karena dia merupakan tahap terakhir atau tahap keempat dalam sistem metodologi sejarah kita gitu ya, yang kita pelajari. Artinya ketika kita membahas tahap akhir, ini adalah tahap di mana metodologi ini menjadi muara dari semua aktivitas yang akan kita pelajari gitu ya. Dari katanya saja historiografi gitu ya. Tapi sebelum kita mulai gitu ya, mengingatkan juga minggu kemarin kita sudah sempat membahas tentang apa, atau bukan minggu kemarin lah, kemarin hari Selasa kita membahas tema apa? Selasa atau Rabu ya? Rabu ya, kira-kira kita membahas apa kemarin? Terakhir, tentang filsafat ya. Filsafat Bapak. Ya, filsafat sejarah. Nah, kemarin kira-kira ada yang bisa memahami nggak atau bisa membuat konklusi nggak filsafat sejarah itu yang terakhir kita pelajari, kesimpulannya kira-kira apa? Yang Anda pahami dulu deh, sebelum kita masuk ke top historiografi ya. Bagaimana? Silakan, ada? Baik. Jadi filsafat itu adalah salah satu, kalau kita sebut ya, aliran gitu ya, dalam proses mencapai sistem metodologi kita gitu ya. Artinya filsafat sejarah ini adalah kalau kita sebut terbagi menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah Verstehen, kemudian hermeneutik gitu ya. Jadi minggu kemarin itu atau hari Rabu kemarin gitu ya, kita sempat membahas itu semua ya. Baik, saya coba slide share dulu sebentar. Oh, sebelum slide share saya belum share screen dulu sedikit. Sudah terlihat rekan-rekan semua? Sudah Sudah, terlihat. Pak. Baik, ini pertemuan yang kalau kita sebut ke-10 ya, artinya sudah 10 pertemuan dan ini memang pertemuan kita pada hari ini, metodologi sejarah gitu ya, untuk tema historiografi. Sebelum saya mulai, saya harus mendeskripsikan dulu ya, jadi perkuliahan ini, deskripsi atau tujuan mata kuliahnya adalah sebenarnya mata kuliah ini kan memberikan kemampuan dasar tentang ilmu sejarah kepada mahasiswa di jurusan pendidikan sejarah ya, yang di dalamnya itu memuat tahap-tahap penelitian, dimulai dengan, kalau saya sebut ya, tahap penelitian itu di dalam metodologi sejarah itu adalah heuristik, kemudian ada kritik, ada interpretasi, kemudian juga ada historiografi. Nah, kemudian juga selain membahas tahap-tahap penelitian itu ada beberapa konsep ya, tentang kemampuan berpikir diakronis dan sinkronis, kemudian apa itu objektivitas dan subjektivitas di dalam historiografi, kemudian juga ada tipe atau penulisan sejarah gitu ya, atau gaya penulisan di dalam sejarah. Bahkan sampai hari ini gitu ya, yang akan saya sampaikan hari ini adalah tentang apa sih itu historiografi sejarah gitu ya. Di dalam perkuliahan ini, metode yang saya gunakan adalah salah satunya student centered learning, artinya kita memanfaatkan LMS ya, salah satunya untuk memberikan kemudahan kepada mahasiswa mengakses pembelajarannya supaya lebih terdokumentasi lebih baik gitu ya. Melalui LMS juga mahasiswa bisa mengerjakan ini, mengerjakan tugas-tugas yang sudah disediakan di situ, dan itu bisa menjadi satu poin penilaian gitu ya, karena kita juga sudah harus menyesuaikan dengan perkembangan era digital, artinya learning management system itu harus bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik tugas ataupun absen sudah bisa dilakukan di LMS masing-masing, silakan dicoba. Baik, kemudian tujuannya dalam perkuliahan ini untuk hari ini adalah mahasiswa dapat memahami aneka ragam dan bentuk penulisan sejarah. Seperti itu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini beberapa referensi yang digunakan oleh saya dan kita harusnya ya bersama-sama dalam
membahas tentang tema ini, tentang historiografi. Ada bukunya Profesor Helios Samsudin, judulnya Metodologi Sejarah, ada pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah, karya Prof. Sartono Kartodirjo, ada juga karya berikutnya dari Prof. Sartono ya, pemikiran dan perkembangan historiografi Indonesia. Kemudian juga ada bukunya Pak Bambang Purwanto juga ya, di sini ya, ilmu sejarah dan historiografi. Kemudian ada metodologi penelitian sejarah Islam, kemudian ada metodologi sejarah dari Profesor Kunto Wijoyo, ada mengerti sejarah dari Louis Gotthald gitu ya. Kemudian juga ada historiografi gitu ya Indonesia, Profesor Sugeng. Kemudian juga ada teori dan metodologi sejarah dari Pak Suartono, dan yang terakhir adalah metodologi historiografi sejarah dari Pak Bambang Purwanto gitu ya. Jadi itu adalah beberapa referensi yang kita gunakan untuk membahas tentang apa itu seputar historiografi, kemudian metodologi dan sebagainya. Baik, sebelum kita ke tahap historiografi gitu ya, saya harus menjelaskan terlebih dahulu di dalam metodologi sejarah itu sebenarnya ada 4 tahap. Tapi ini pendapat yang saya ambil adalah pendapat dari Profesor Helios Samsudin di dalam bukunya Metodologi Sejarah, bahwa tahap dalam metode sejarah itu beliau bagi menjadi 3 gitu ya. Pertama ada heuristik, kemudian ada analisis, atau kita sebutnya adalah tahap kritik, kemudian berikutnya adalah tahap historiografi yang ketiga. Nah, di dalam historiografi menurut Prof. Helios Samsudin itu terbagi menjadi 3 jenis. Ada penafsiran, ada penjelasan, ada penyajian gitu ya. Penafsiran ini kalau kita menggunakan dalam pendekatannya Profesor Kunto Wijoyo, sebenarnya itu adalah satu tahap sendiri gitu ya di dalam metodologi sejarah. Tapi di dalam kajiannya Prof. Helios Samsudin, penafsiran atau interpretasi itu adalah bagian yang terintegral gitu ya dalam tahap historiografi. Oke, tahap pertama adalah kalau dalam metodologi sejarah adalah heuristik. Mungkin kita sudah bahas juga sebelumnya di minggu kemarin tentang heuristik itu apa? Tahap pengumpulan sumber sejarah gitu ya. Pengumpulan sumber-sumber sejarah itu bisa dibagi menjadi 3 jenis, karena sumber sejarah itu terbagi menjadi 3. Pertama itu ada yang namanya sumber tertulis atau sumber tulisan gitu ya. Kemudian ada sumber lisan, kemudian juga ada yang namanya sumber korporal atau sumber benda gitu. Nah, beberapa sumber-sumber ini kita harus cari ya. Misalnya sumber tertulis pasti tempatnya adalah di lokasi-lokasi yang berkenaan dengan sumber literatur, museum, arsip gitu ya, balai pelestarian cagar budaya, perpustakaan, internet, koran dan sebagainya gitu. Itu adalah sumber-sumber tertulis. Kemudian ada sumber lisan, manusia, pelaku, kemudian saksi yang sejaman juga itu masuk kategori sumber lisan. Sumber lisan ini terbagi menjadi 2. Ada yang namanya sejarah lisan, atau kita kenalnya sebutannya adalah oral history. Ada yang kita sebut juga adalah oral tradition atau tradisi lisan. Nah, ini ada beberapa kendala yang ditemukan gitu ya. Ketika membahas mengenai sumber, pertama, sumbernya udah sangat tua, kemudian tidak bisa dibaca oleh sembarangan orang gitu ya. Kemudian kesulitan dalam memahami bahasa yang digunakan di dalam sumber juga gitu ya. Kemudian lebih banyak menggunakan tulisan tangan gitu ya. Karena itu sumber-sumber tua ya, biasanya di teknologi pada waktu itu belum ada untuk ngeprint, mengetik dan sebagainya. Jadi dia masih menggunakan tulisan tangan, bisa di kertas lontar ataupun apa gitu ya, dengan menggunakan getah daun. Kemudian sumber juga tertutup, biasanya baru bisa dibuka 25 tahun gitu ya. Selanjutnya adalah tahap kritik gitu ya. Tahap kritik ini adalah tahap di mana kita melakukan uji terhadap sumber yang kita temukan kalau kita sebut ya. Tahap kritik ini dibagi menjadi 2 jenis, ada yang namanya kritik eksternal, ada yang namanya kritik internal. Kritik eksternal ini dikajinya lebih ke arah pada fisik sumber. Pertama, dia otentik atau tidak, asli atau tidak asli gitu. Atau dia itu sumber turunan gitu ya. Jadi Anda harus bisa membedakan yang mana yang kategorinya sumber yang asli atau sumber turunan. Sebagai contoh gini, sumber asli itu adalah sumber utama atau sumber primer dalam penulisan. Biasanya tidak mengalami perubahan dan dia memang seperti apa adanya, tidak mendapatkan perlakuan khusus. Ketika dokumen sudah difotokopi pun gitu ya, itu berarti sudah sumber turunan. Artinya sekundari sumber gitu ya. Sementara kalau sumber itu benar-benar pertama kali dan itu memang tidak dirubah, tidak dilakukan perlakuan, itu adalah masuk kategori sumber asli secara fisik ya. Kemudian terbagi lagi, yang kedua adalah kritik eksternal. Ini kritik yang ditujukan kepada isi atau konten sumber. Kemudian yang berikutnya adalah tahap terakhir adalah historiografi. Historiografi itu tadi saya sampaikan terbagi menjadi 3 jenis, ada interpretasi, ada eksplanasi, ada eksposisi. Interpretasi ini masuk kategori penafsiran, artinya fakta-fakta yang kita temukan itu diberikan analisis dengan
pendekatan sistematis dan metodologis atau pendekatan ilmiah yang lebih tepatnya gitu ya, sehingga bisa mendapatkan fakta-fakta yang objektif. Kemudian kalau eksplanasi, setelah diberikan analisis, kemudian dideskripsikan, ya, memberikan penjelasan gitu ya, memberikan verstehen-nya gitu ya di situ supaya kita lebih mudah memahami ketika membaca. Dan berikutnya adalah eksposisi. Kita masuk ke konsep historiografi. Nah, ini yang kita pelajari. Jadi di historiografi itu terbagi menjadi dua subkata, ada historio dan graph gitu ya. Historio itu adalah sejarah atau history gitu ya. Kemudian graph itu adalah tulisan atau gambaran. Jadi historiografi adalah tulisan sejarah baik itu bersifat ilmiah atau problem oriented maupun yang tidak bersifat ilmiah atau no problem oriented gitu ya. Jadi problem oriented itu artinya karya sejarah itu ditulis bersifat ilmiah dan berorientasi pada pemecahan masalah. Sedangkan yang no problem oriented itu tulisan ini ditulis dengan dasar narasinya adalah kepentingan pribadi atau ditulis secara naratif, tidak berbasis masalah. Nah, Gottschalk itu juga membagi, Louis Gottschalk dalam bukunya Mengerti Sejarah itu membagi historiografi itu adalah bentuk publikasi. Historiografi itu merupakan hasil karya dan dia itu baik berupa tulisan gitu ya maupun bacaan. Kemudian historiografi merupakan proses penulisan sejarah dan yang terakhir adalah historiografi merupakan kerja keilmuan di bidang sejarah karena dia kan masuk dalam kategori tahap metodologi sejarah di bagian akhir. Gitu. Kita lanjut. Nah, perkembangan penulisan sejarah di Indonesia atau historiografi itu terbagi menjadi beberapa tahap sesuai dengan periode waktu. Jadi perkembangan dari historiografi Indonesia itu meliputi satu, ada historiografi yang kita sebutnya historiografi tradisional, ada historiografi kolonial, ada historiografi yang modern. Apa sih perbedaan satu dengan yang lain? Kita harus lihat masa dikeluarkannya dari sebuah tulisan tersebut, atau periode di mana tulisan tersebut keluar, atau periode di mana sumber tulisan tersebut menggunakan sumber-sumber sesuai zamannya. Jadi ada beberapa penilaian terhadap jenis historiografi yang harus kita pahami, terutama dalam aspek pembagian historiografi ini. Nanti minggu depan akan kita bahas historiografi yang lebih modern lagi yang kita kenal, yang sebelumnya minggu kemarin sudah saya bahas, disebutnya adalah historiografi postmodernisme. Yang lebih ini lagi, kalau kita sebut itu lebih kritikal lagi, lebih update lagi dibanding historiografi yang kita bahas hari ini. Tapi minggu depan ya. Jadi historiografi itu nanti akan kita bagi berdasarkan karakteristik ini. Nah, historiografi tradisional, lihat. Jadi historiografi ini adalah salah satu historiografi yang sifatnya klasik atau kuno gitu ya. Di dalamnya itu memiliki karakteristik pertama satu religiosentris atau istana sentris. Kemudian yang kedua adalah religiomagis. Yang berikutnya itu adalah kontennya atau substansinya itu lebih banyak berisi tentang raja atau tentang yang hal-hal yang sifatnya mitologi gitu ya. Intinya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah rada sedikit kedaerahan. Mungkin kalau saya sebut ya ada primordialnya karena contohnya nanti Anda yang bisa menyebutkan boleh lah. Tapi saya kasih satu contoh misalnya Babat Tanah Jawi itu masuk kategori historiografi tradisional. Kitab Negara Kertagama, Kitab Sutasoma gitu ya, Babat Banten, Naskah Purwaka Caruban Nagari, Naskah Siksa Kandang Keresian gitu ya. Itu ada beberapa contoh historiografi tradisional. Atau kalau dari daerah Sumatera kita mengenal yang namanya hikayat Raja-Raja Pasai, ya hikayat, kemudian yang ditulis dengan huruf pegon juga itu masuk kategori historiografi tradisional gitu ya. Jenisnya bisa babat, bisa segala macam. Kemudian juga ada historiografi yang kolonial. Jadi dari sini aja dari katanya Anda harus sudah bisa menebak ya bahwa atau menerka gitu ya bahwa historiografi kolonial ini adalah historiografi yang penulisan sejarahnya membahas masalah penjajahan di Nusantara pada waktu itu. Baik pada masa kolonial company atau VOC atau setelahnya masa Hindia Belanda atau Netherlands Indie gitu ya. Kemudian historiografi kolonial ini juga memiliki karakteristik. Pertama satu Eropa sentris atau Belanda sentris kalau penulisnya Belanda ya. Kemudian permasalahan yang dibahasnya itu aktivitasnya adalah orang-orang kolonial ya, bisa gubernur, bisa residen, bisa gubernur jenderal gitu ya. Kemudian hal-hal yang berkenaan dengan orang-orang atau masyarakat kolonial. Kemudian aktivitas rakyat tanah jajan Indonesia itu bahkan hampir diabaikan sekali di dalam historiografi ini. Kenapa? Karena salah satu tujuannya adalah melakukan dokumentasi terhadap aktivitas orang Eropa di Nusantara gitu. Sebagai contoh gini ya, salah satu yang paling sering kita temukan gitu ya kalau Anda bermain ke perpustakaan daerah Banten
itu Anda bisa melihat memori serah jabatan, atau kalau bahasa Belandanya itu adalah memori van overgave gitu ya. Serah jabatan dari mana? Dari pemerintah Hindia Belanda ke pemerintah selanjutnya sebenarnya ya, dari residen satu ke residen berikutnya pada waktu itu. Nah, itu salah satu contoh adalah bentuk historiografi kolonial gitu ya. Karangannya, kalau yang di sini saya ambil contoh adalah Indonesian Trade and Society, karangan J.C. Van Leur, Indonesian Sociological Studies. Kemudian ada itu yang karangan Schrick gitu ya. Anda bisa baca itu karena kontennya juga berisi tentang historiografi kolonial. Atau yang paling populer, History of Java, karangannya Sir Thomas Stamford Raffles. Anda bisa baca itu sebagai historiografi kolonial. Kemudian yang berikutnya adalah historiografi modern. Historiografi modern ini lebih dikenal juga sebagai historiografi nasional. Kenapa? Karena historiografi nasional ini kan memang penulisannya, orientasinya adalah penulisan tentang bahasa Indonesia. Yang tadinya sebelumnya itu lebih banyak penulisan tentang bahasa atau bangsa Belanda gitu ya. Ini sudah difokuskan pada penulisan tentang bangsa Indonesia gitu ya. Nah, di dalam historiografi ini karakteristiknya adalah Indonesia sentris sesuai dengan cara pandang bangsa Indonesia gitu ya. Ada national character building di dalamnya gitu ya. Dan disusunnya hanya untuk orang Indonesia sendiri gitu ya. Dan banyak historiografi ini yang kita kenal, salah satunya adalah yang kemarin saya minta kepada Anda, salah satunya Anda coba cari buku Sejarah Nasional Indonesia jilid 1 sampai jilid 6. Itu contoh adalah historiografi nasional atau historiografi modern. Atau saya kasih contoh juga yang bisa kita lihat di sini adalah Anda sudah berapa kali membahas tentang bagaimana adanya pemberontakan petani Banten gitu ya. Itu adalah contoh historiografi nasional atau historiografi modern ya. Nah, perkembangan historiografi Indonesia saya mengutip dari timelines yang dikeluarkan oleh Tirto ID gitu ya, salah satu pers yang menurut saya bisa dikatakan objektif juga untuk penulisan sejarah ya. Jadi napaktilas historiografi kita itu kita mulai dari tahun 57 ketika ada kesepakatan ya disepakati oleh para sejarawan pada waktu itu untuk menulis sejarah nasional Indonesia jilid 1 pada waktu itu. Nah, pada waktu itu juga muncul tokoh-tokoh seperti Prof. Sartono Kartodisio, kemudian juga ada Profesor Dr. Nugroho Noto Sutanto, ya gitu ya, yang masing-masing itu memiliki karakteristik, tapi mereka muaranya satu, ingin menulis tentang sejarah Indonesia, walaupun gaya penulisannya nanti akan beda. Yang satunya itu lebih difokuskan pada pendekatan multidisipliner, Profesor Sartono. Yang satu lagi, Profesor Dr. Nugroho Noto Sutanto itu lebih fokus pada kajian politiknya. Kemudian ada tahun 1980-an Dr. Ong Kok Ham, kemudian juga ada Profesor Abel Lapian. Ini sudah mulai masuk kategori kontemporer, yang satu sudah mempelopori peran sejarawan, akademik sebagai intelektual publik, kajiannya sudah mulai spesifik, etnis Tionghoa dan sebagainya gitu ya. Kemudian Profesor Adrian B. Lapian gitu ya. Ini sudah mulai mengkaji tentang sejarah maritim, bagaimana perkembangan hubungan antara pulau satu dengan yang lain di dalam historiografinya gitu ya. Kemudian tahun 90-an tema-tema penulisan sejarah pada Orba itu mulai bermunculan gitu ya pada waktu itu. Dan kalau kita sebutkan muaranya sekarang tahun 2010 ke atas ini Anda bagian dari generasi sejarawan milenial gitu ya. Jadi Anda itu memang sejarawan yang memang dibentuk hasil dari perkembangan historiografi kita gitu. Baik, sebelumnya, baik ada yang mau ditanyakan dulu silakan tentang historiografi. Izin bertanya, Pak. Baik, silakan. Saya buka dua penanya dulu ya. Pertama, silakan siapa dulu? Saya cek di sini. Atik, Pak. Oke, Atik. Baik, Atik, silakan. Langsung. Itu silakan. Tadi kan, Pak, ada yang historiografi itu ada 3, tradisional sama kolonial sama modern. Modern atau nasional. Atik tuh mau nanya yang kolonial, Pak. Kolonial kan tadi katanya ditulis berdasarkan pandangan orang Belanda gitu kan, Pak, orang yang ngejajah Indonesia. Ya. Nah, kegiatan penjajahan Indonesia itu kayak diabaikan kayak gitu. Nah, itu gimana kalau yang bukunya Edward Doyce Dekker yang membela orang Indonesia itu, Pak, yang Max Havelaar itu? Ya, itu baik. Apa termasuk ke kolonial atau ke modern gitu, Pak? Baik. Terima kasih Atik pertanyaannya, bagus sekali itu ya. Artinya Atik melihat dari perspektif ada buku bagus di Banten ya, dan itu menjadi sebuah apa ya kalau saya sebut itu sebuah penulisan historiografi juga, walaupun sebenarnya di dalamnya ada unsur sastranya sedikit ya.
Tapi akhirnya buku itu menjadi bestseller ya pada waktu itu ya, pada zamannya. Dan Douwe Dekker itu, atau kalau kita sebut ya lebih keren dengan nama Multatuli gitu ya, menulis buku yang berjudul Max Havelaar itu ya, yang sebenarnya judulnya adalah lelang kopi dagang gitu ya di wilayah Indonesia, khususnya di Lebak salah satunya yang menjadi kajian. Nah, ketika munculnya tulisan itu, kita harus lihat periodisasi waktu. Pertama apa? Pada waktu dikeluarkan historiografi itu kan itu bentuk dari apresiasi masyarakat, khususnya orang Belanda yang memang memiliki sisi humanisme, melihat bagaimana terjadinya praktik tanam paksa pada waktu itu. Ya, dia melihat ada kekejaman, kemudian juga ada hal-hal yang di luar kemanusiaan gitu ya, dari sudut pandang dia sebagai orang Belanda yang tinggal di Nusantara pada waktu itu. Akhirnya terbentuklah tulisan seperti itu, karena tulisan itu memang ditujukan adalah sebagai bentuk kondisi sosial pada waktu itu, sosial budaya masyarakat pada waktu itu. Artinya tujuannya adalah salah satunya gara-gara buku ini juga ketika dia menjadi dan terbit dan kemudian diperjualbelikan di Eropa gitu ya pada waktu itu, kan akhirnya muncul ide-ide bagaimana upaya untuk melakukan politik balas budi gitu ya kepada bangsa Indonesia pada waktu itu. Salah satunya akhirnya dengan praktik yang lebih kita kenalnya adalah sekarang adalah politik etis gitu. Dan itu akhirnya terbukti politik etis itu melahirkan 3 kebijakan besar, misalnya pertanian, kemudian juga atau ya kalau kita sebut irigasi untuk pertanian, transmigrasi gitu ya, dan satu lagi adalah pendidikan melalui edukasi. Dengan dibentuknya sekolah-sekolah Hindia Belanda dan sebagainya gitu ya. Itu salah satunya. Mungkin untuk sementara itu dulu pertanyaannya ya untuk Atik yang bisa saya jawab. Satu penanya lagi silakan. Ada Pak. Satu penanya lagi siapa? Silakan, saya sambil sebut nama. Saya Apriani Nur Hasanah Baik, dari silakan. kelas. Ya baik, Apriani. Jadi pertanyaannya adalah, kan waktu saya cari tentang historiografi, ada historiografi Islam. Nah, historiografi Islam ini masuk ke historiografi apa atau dia berdiri sendiri, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Apri ya. Jadi kalau kita berbicara tentang historiografi Islam, artinya sebenarnya itu historiografi yang diidentitaskan bagi para Muslim yang ada di Nusantara pada waktu itu. Nah, periode Muslim di Nusantara itu terbagi menjadi beberapa tahap ya, atau fase gitu. Kalau dalam periodisasi di kita gitu ya. Pertama pada masa klasiknya gitu ya, artinya kemunculan Islam dan kedatangannya bangsa Gujarat, Persia, Mekah, tergantung teori itu ya, teori kedatangan bangsa Eropa. Nah, itu disebutnya fase awal kedatangan Islam ke Nusantara. Kemudian ada fase terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Nah, itu juga punya historiografi sendiri. Kalau kita menggunakannya pendekatan berdasarkan klasifikasi tadi, dia masuknya historiografi tradisional itu. Kalau dia memang bentuknya seperti hikayat, babat, dan sebagainya, dia pasti masuknya kategori itu. Karena konsentrasinya, isinya pun masih seputar tentang kerajaan, raja, gitu ya, hal-hal yang berkenaan dengan, mungkin kalau yang mungkin tambahannya lebih ke arah ajaran-ajaran Islam di masing-masing kerajaan tersebut yang kemudian menjadi budaya gitu ya, berkembang gitu. Kalau dia itu kita berbicara fase modern, historiografi Islam ini kan kita bisa nyebut fase modern itu, historiografi Islam itu saya bisa nyebut misalnya ada organisasi-organisasi Islam yang muncul pada masa abad 19 ke abad 20. Misalnya salah satunya adalah ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah gitu ya, ada Sarekat Dagang Islam dulu sebenarnya, Sarekat Dagang Islam, Sarekat Islam, Partai Sarekat Islam gitu ya. Itu perkembangannya mulai dari situ. Nah, itu masuk kategori historiografi karena udah banyak dikaji dengan pendekatan multidimensional, interdisipliner ilmu, dia masuk kategorinya nasional itu kalau dari di situ fasenya. Jadi yang Islam ini tergantung dari konten atau substansi yang diisi di dalam historiografinya. Ya, seperti itu ya, Apriani ya, yang bisa saya sampaikan. Baik, mungkin sudah dicukupkan saja ini ya. Tapi sebelum kita akhiri gitu ya. Jadi ini ada satu tugas gitu ya. Untuk mencari artikel di jurnal Sinta 1 dan Sinta 2, kemudian lakukan review dan anotasi bibliografi masing-masing ya. Jadi artikelnya itu harus memuat konten di mana tulisannya itu memuat tulisan sejarah gitu. Dan saya harap Anda bisa mengerjakan dan mengumpulkannya melalui Spada atau LMS-nya masing-masing. Baik, ada yang mau menyimpulkan dahulu perkuliahan kita hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Ini tadi yang bertanya ya sudah.
Kemudian yang mau menyimpulkan siapa? Yang mau menyimpulkan tentang historiografi. Silakan, ada yang mau menyimpulkan? Ayo. Siapa yang mau mencoba menyimpulkan, melakukan konklusi terhadap historiografi? Tadi kan sudah disampaikan ya, dan mungkin sudah sebagian sudah paham tentang apa itu sebenarnya historiografi. Jadi kalau tidak ada yang ingin menyimpulkan, saya akan menyimpulkan sendiri bahwa historiografi adalah salah satu bentuk penulisan ya, di mana nanti tahap akhir dalam metodologi sejarah adalah pada akhirnya menulis. Nah, tulisan itu yang kita sebut adalah historiografi, hasil kerja sejarawan dalam proses rekonstruksi peristiwa sejarah. Kemudian historiografi terbagi menjadi 3 secara umum, garis besarnya berdasarkan karakteristik. 1, historiografi tradisional, historiografi kolonial, historiografi modern atau historiografi nasional. Dan masing-masing historiografi itu memiliki karakteristik yang dengan cara pendekatan yang berbeda. Karena apa? Karena memang Indonesia ini memiliki ragam unsur budaya yang sangat melimpah. Maka dalam penulisan sejarah pun banyak pendekatan-pendekatan kebudayaan sosial yang bisa kita manfaatkan di dalamnya gitu, di dalam historiografi ini. Oleh karena itu diharapkan mahasiswa mampu gitu ya nanti melakukan rekonstruksi terhadap historiografi kita gitu ya. Makanya melalui tugas ini nanti diharapkan Anda bisa melakukan kajian ya, karena di dalam penelitian itu pada akhirnya historiografi itu harus bisa dibaca oleh semua orang, harus bisa dibaca, kemudian ditelaah, kemudian direkonstruksi dengan pendekatan yang lebih ilmiah. Salah satunya adalah melalui jurnal-jurnal ilmiah atau karya ilmiah yang dipublikasikan, baik itu berupa buku, e-book, kemudian juga bisa berupa diseminasi penelitian, laporan penelitian, dan sebagainya. Karena memang muara dari kajian historiografi adalah salah satunya memuat tentang bagaimana historiografi itu harus bisa merubah, artinya gagasan-gagasan pendekatan sejarah yang sebelumnya tidak objektif ya, harus bisa menjadi objektif. Karena kadang-kadang di dalam sejarah itu, di dalam historiografi itu ada subjektivitas juga gitu ya. Karena subjektivitas itu bagian dari historiografi kita. Kemudian objektivitas juga itu adalah bagian dari historiografi kita. Sehingga melalui 2 hal ini diharapkan semua kajian-kajian sejarah bisa terdokumentasikan secara objektif melalui historiografi. Dan minggu depan kita akan membahas tentang historiografi postmodern. Historiografi postmodern ini adalah bentuk tantangan yang akan dihadapi oleh historiografi modern yang narasinya lebih banyak menulis tentang sejarah nasional, namun gitu ya, dengan pendekatan-pendekatan yang sudah banyak gitu ya. Tapi kalau ketika digeser menjadi postmodernisme itu, ini adalah salah satu bentuk tantangan di dalam penulisan historiografi kita seputar bagaimana nanti historiografi itu berkembang dengan gaya-gaya kontemporer anak milenial. Karena sekarang dari yang sebelumnya gitu ya, penulisan tentang gagasan Bung Karno sudah terlalu banyak gitu ya. Penulisan tentang Bung Hatta sudah banyak. Nah, itu akan bergeser sedikit demi sedikit dengan penulisan-penulisan sejarah yang tadi saya katakan ya, yang lebih kontemporer, lebih milenial, lebih sesuai dengan anak sekarang, lebih sesuai dengan remaja atau sejarawan saat ini. Misalnya penulisan tentang jenis kuliner, penulisan tentang sejarah kota gitu ya, penulisan juga tentang sejarah yang berkenaan dengan kebudayaan, mikrobudaya, atau kita penulisan tentang subculture, lagu, musik, dan sebagainya gitu ya, identitasnya. Akhirnya muncul namanya budaya pop dan budaya modern atau kontemporer yang masuk di dalam kajian sejarah. Tapi kita akan bahas itu di minggu depan, dan semoga Anda semua dalam kondisi sehat dan kemudian juga bisa tetap melaksanakan perkuliahan. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga dalam kondisi sehat semua. Tetap terapkan 3M protokol kesehatannya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya antar satu dan yang lain. Semoga dalam kondisi sehat semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.